horor sama politik itu kadang ada irisannya gitu. Salah satunya, mereka itu sama-sama suka nampakin diri di momen-momen tertentu. Yeah. Hantu suka nampakin diri di malam Jumat. Yes. Kalau politik suka nampakin diri pas mau kampanye. Apakah pulang dari kontrakan itu ada efek yang mengganggu juga atau enggak? Jadi pas baru kemarin nih, gue ke kontrakan lagi nginep kedua kali kontrakan Walang Sangit. Jadi kayak pas gue mau jalan itu, anjir jalan kagak ya gitu. Karena perjalanan nih kan, bukan masalah setannya gitu. Tapi yaudah bismillah aja lah jalan gitu. Nah pas kita jalan, nah pas itu gue waktu itu bawa mobil pagi-pagi, nah mobilnya nyangkut di pagar, jadi kebaret tuh. Oke. Pas gue main Bloody Mary, jadi gue main Bloody Mary di WC-nya gitu. Pas gue panggil Bloody Mary kedua kali, itu lilinnya mati tuh. Wow, amazing juga. Dan gue nemu ular di situ. Oke. Nah, lagi ngobrol tentang masalah kesurupan temen gue. Tiba-tiba gue nyekek dia gitu lah. Waduh. Terus gue mikir di situ, lah kok gelak sendiri gitu. Itu hantu yang di depan pohon yang pohon tetangga tadi bekas kuburan. Dipanggil untuk nakut-nakutin gue sama si temen gue. Tapi dia nggak bisa handle, jadi hantunya pakai medium gue buat nyerang dia gitu. Gue tanya sama dia juga penasaran, emang sosoknya apa? Dia bilang genderuwo taringnya sekaki. Di situ gue merinding tuh. Anjir lu beneran bisa lihat hantu ya gue bilang. Jadi kamu kalau sholat maghrib, wudhu sama sholatnya jangan buru-buru ya, kata dia gitu. Ah maksudnya gimana Ci? Iya tadi ada nenek yang pesen ke saya kayak gitu, dia bilang. Nenek siapa? Ya pokoknya adalah nenek pesan ke saya kayak gitu. Anjir tuh gue merinding lagi tuh. Iya kan? Aku juga dari denger. Oh, aduh. Sambal apa tuh? Sedap teh masuknya Bang. Dia keren ya Bang. Wes. Asik. Mama, baju daster baru. Baru ini dikasih tetangga. Semua minta beli lah Mak. Itu. Ini Mama. halo. Weh. Halo, Dek. Ya bawa orang dia. Siapa ini? Felix, Mak. Felix. Ini siapa? Saudaraku. Oh, Halo. ngapain? Enggak usah Kenapa? meluk, enggak usah tiba-tiba Kenapa akrab. begitu? Belum akrab. Ngapain kok? Ini tamu. Silakan duduk kalau tamu. Enggak. Jadi gini, dia dari kampung, Ma. Mau nyari kerja di sini. Oke lah ya. Mau cari kerja di sini? Iya, ada Dia loker bantu-bantu apa di gitu, Mak? sini. Cuci piring bisa aku, Mak. Ngomong kau. Mak. Masa cari kerja celana pendek? Kau pun kayak mana? Ini celana panjang emang motifnya begini. Oh iya, celana panjang. Ini Celana kain panjang ini ternyata. sebenarnya. Apa tahu kau? Mak. Tapi daripada pakaiannya rapi, endingnya korupsi Ah! kayak gini, Mak. Kenapa kok? Lalu nyerang negara. Udah kok jangan singgung-singgung koruptor. Nggak usah kau contoh dia. Enggak, ini Ya? ceritanya Oke, mau. oke. Jadi terus gimana? Dapat kerjaan nggak dia nih? Iya, Mak. Cuci piring Bantu-bantu bisa di kayak sini. apa bersih-bersih ngelayanin. Ya udah. Ini kok gampang banget nyari kerja di sini ya? Enggak. Tahu-tahu kayak dia ya. Gajinya terima berapa gitu. ini di sini? Udah kok diam aja ah. Oke. Oh. Yang penting kan makan dulu. Iya sih, ya. Training kan makan dulu kan? Iya, yang penting bertahan hidup di Jakarta. Ya, Apa? Apa yang harus dilakukan? biasanya kalau datang tamu, nih ya, nampan. Terus? Yang pertama, kau ambil dulu ini. Rak piring. Bukan rak piring, Felix. Terlalu Oh, banyak, Pit. terlalu banyak. Ya, Gelas. tuh gelas. Itu tadi teriak Felixnya kayak udah akrab. Iya, baru Kan ketemu. kita harusnya baru pertama kali ketemu. Iya. Nah, Felix gini ya. Di sini kerja harus cepat. Harus cepat. Oh iya. Iya. Tapi kan ini belum ada yang pesan minum. Sebentar lagi datang, udah kau siapkan kan kayak gini. Ntar lagi jam makan siang. Kirain dia tadi bawa tamu malah bawa saudara. Udahlah gas, kita bantu orang kan nggak apa-apa tolong orang. Apalagi kau? Mas, mohon maaf, kita udah ada nih pekerja baru nih. Kita Jangan nggak kau butuh bawa-bawa pekerjaan lagi orang ya. lagi. Jangan kau bawa orang lagi untuk kerja di sini Dan ya. kita udah Dia cuma mau nawarin bandeng, sumpah. boleh Bang kalau Bandung Bang. Enggak mau, saya mau Nih, nyari cerita horor. Ada yang punya pengalaman horor nggak? Bang Fajar! Ya Allah Bang, duduk Bang. Iya, Bang Fajar guys. Oh, Bang Fajar. Jangan excited, kamu. Saya ngefans sama Kerja. beliau. Oke lah teman-teman, kita kedatangan Bang Fajar Aditya. Ya tepuk tangan. Bang, abang tahu Lapo ini pasti dipanggil dia ya? Diajak dia tadi ya, dijegat ya? Kayak ada panggilan-panggilan misterius gitu sih. Iya memang. Emang dia kan Gue gelap. dari luar. Pacar.
Kamu udah ini kadang-kadang memang suka gaib gitu. Nah, jadi karena Bang Fajar udah datang ke Lapo Mama, jadi ini ada rules-nya Bang di sini, Bang. Oh, apa tuh? Jadi sebelum kita berbincang-bincang nanya-nanya gitu, di sini ada pisang goreng dan sambal. Nanti sebelum pertanyaan, Bang Fajar itu harus makan pisang gorengnya sama sambalnya. Nah, dan setiap pertanyaannya, level sambal nanti akan meningkat. Gitu, Bang Fajar. Oke, kita langsung masuk ke sambal pertama aja, Mak. Tolong asisten Mama yang baru itu, Mak. Felix, Gendara. mau minum apa, Dek? ST aja boleh. ST. ST. Ini sambal apa namanya, Lik? Sambal tanggal tua, silakan ini. Keren. Dan ini piring dari Majapahit, silakan. Majapahit ini. Iya, Bang, peninggalan, Bang. silakan. Peninggalan Majapahit. Saya cobain ya. Cobain, Bang. Oh, langsung. Bang, aku pakein ya. Oh, Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Bang Fajar mah bebas, Bang Fajar. Bang Fajar. Bintang tamu. Kamu, Bang. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Coba gimana, Bang? Nggak usah lihat aku. Bang minum. Belum apa-apa nih. Kemasukan ya? Nggak semua. Pedes. Kenapa dihus? Bukan kucing. Bang Fajar, Gimana? kan kontenmu ini udah jadi apa lah ya, udah ada di framing orang. Dan mungkin itu jadi ciri khasmu. Kalau podcastmu itu anti settingan katanya. Itu benar tuh, Bang? Emang Iya bener dong. nggak settingan, Bang? Jadi kenapa gua akhirnya bikin podcast horor salah satu segmennya? Karena waktu itu awalnya suka nonton film horor barat sama Thailand gitu. Nah, kalau nonton film horor barat, misalnya ini kebanyakan ya, Ya. kita ngeliat hantu gitu. Biasanya dia tuh nggak perginya ke paranormal, tapi ke psikolog. Kalau di luar negeri itu, Film-filmnya, karena dia merasa kayaknya ada yang salah sama gua nih gitu. Nah, ketika dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, baru tuh biasanya dilakukan eksorsis segala macem gitu. Nah, kalau di kita kan kayak konsep ruqyah yang terkenal gitu ya. Nah, sama kayak di film Thailand gitu. Jadi dia juga bukan hanya jump scare doang, tapi ada budaya yang diangkat gitu. Jadi kadang kalau kita nonton film horor Thailand, kita kayak lihat, anjir keren banget ya, di Thailand ada tempat kayak gini nih, jadi pengen kesana gitu. Nah, karena terinspirasi dari itulah akhirnya bikin obrolan malam Jumat gitu, yang mana kita bahas fenomena-fenomena horor, tapi di dalamnya tuh banyak unsur-unsur gitu, salah satunya unsur budaya gitu. tapi kan Bang bilang tadi di luar negeri itu mereka lebih ke psikolog ya. Iya, dia Daripada biasanya- paranormal. Emang luar negeri ada paranormal? Aku belum pernah ini lagi. biasanya dia rasional dulu gitu. Ketika dia ngeliat hantu, wah kayaknya ada yang salah nih, gue coba berobat dulu deh gitu. Jadi nggak langsung nyimpulin itu kejadian mistis yang dialamin gitu. Iya sih, aku pernah nonton film juga. Lupa judulnya, Smile kalau nggak salah ya. Jadi kayak ya justru malah orang-orang psikolog itu yang datang ya. Tapi kan ya aku belum aku yang nggak tahu ya. Nggak ada paranormal di luar negeri gitu bukan ya? Bukan di luar negeri nggak ada paranormal, Ya, bukan nggak ada. tapi mereka tuh ketika mencerna sesuatu fenomena, dia lebih logis sih gitu aja. Sama beberapa kali gue juga kan mungkin ngalamin ya yang hal yang kayak gitu, kayak mungkin itu tikus, nah kayak gitu-gitu tuh. Lebih ke logikanya aja ya. Iya, aja. kayak gitu sih. Tapi siapa tahu emang bener tikus. Ya bisa udah kan berarti jadi, selesai bisa dong. jadi ya, berarti Selesai dong. Nah, Closing nih berarti. closing nih, udah nih, selesai nih. Selesai apanya sih? Ya maksudnya gimana kalau emang bener tikus ya udah selesai. Kan? Oh ya, berarti bener nggak settingan Bang? Enggak, itu Kalau dari karena- narsumnya? Nah, jadi misalnya nih, atau lu deh misalnya, lu pernah lihat kuntilanak gitu. Nah, ini kita mesti bedain dulu nih. Kan kadang gue suka ngangkat kisah dan untold story gitu, kayak misalnya orang tersesat di gunung. Itu kan biasanya pasti ada beritanya dong. Kalau itu kan bisa diverifikasi. Tapi memverifikasi orang yang merasa dirinya lihat kuntilanak, itu kan jadi perdebatan gitu. Ya. Bisa jadi emang waktu itu dia lagi kecapean jadi halu. Yang kedua, bisa jadi emang dia lihat kuntilanak beneran ada jinnya gitu loh. Atau yang ketiga, bisa jadi dia salah lihat, neneknya dibilang kuntilanak. Kan bisa aja gitu. Jadi, nah ketika orang merasa, tapi dia yakin itu kuntilanak kok gitu. Nah kan memverifikasinya sulit tuh gitu. Tapi ketika dia meyakini fenomena itu dialamin gitu, ya udah kita angkat. Gitu. Tapi kalau kau sendiri pernah lihat nggak sosok yang gitu-gitu? Ada biasa pakai rompi orange pak. Dan tuh.
Tahu ini nyinggung-nyinggung. Ya harus gitu. Iya, itu kan. Maksudnya tadi waktu gua di luar kan pakai oren, di dalam biru. Iya, itu itu maksudnya, maksudnya. Mas. Jangan Iya, bawa-bawa ke situ. Tapi, nah, abang kan bilang itu tadi kan. Coba kita lihat ini bang, postingan ini bang. Oh iya. Nah, kan mengarah-ngarah ke politik nih. Iya. Bener kan emang Bang Fajar nih mengarah-ngarah itu misteri tak kasat mata. Nah ini kok jadi Ya jadi Iya, kan banyak yang bilang tuh bang, katanya kayak udah keluar nih dari jalur horor nih, mau ke politik. Ada bang kepikiran ke sana? nah ini sekarang gue klarifikasi di sini. Nice. Ini belum pernah diklarifikasi di mana-mana. Nah, nih. itu. keren. Jadi sebetulnya horor sama politik itu kadang ada irisannya gitu. Salah satunya mereka itu sama-sama suka nampakin diri di momen-momen tertentu. Iya. Hantu suka nampakin diri di malam Jumat. Yes. Kalau politik suka nampakin diri pas mau kampanye. Tapi sebenarnya bukan mengarah ke sana kan, Bang Fajar. Jadi kan? kita tuh segmennya banyak sih di RJL gitu. Ada yang horor, ada yang dental story, kadang kita juga bahas budaya, kadang bahas sejarah gitu loh. Jadi segmennya banyak gitu. Kadang orang tuh lihat mungkin karena yang salah satu yang paling besar horor gitu ya, lihatnya horor doang gitu. Tapi baik lagi sih, gue juga sering bilang RJL tuh kita pengen walau segmennya horor, tapi kita pengen juga ada nilai edukasinya di dalamnya sih gitu. Bener. Jadi karena visi itulah yang akhirnya kita buat RJL tuh seperti demikian gitu. Tapi kan kadang gini, namanya satu industri gitu ya. Kita nggak bisa lepas juga dari orang-orang yang ada di industri itu kan, Ya. gitu. Jadi misalnya gua ketemu orang yang misalnya baru kenal nih, kadang suka ditanya gitu, lu bisa ngeramal ya gitu? Bukan, gue bukan peramal gitu. Terus atau yang kedua, di sini ada hantu apa ya? Kan gue bukan indigo. Iya itu tuh suka-suka miss di situ tuh. Makanya kan Iya. tadi kan kutanya, kalau kau sendiri pernah lihat nggak yang gitu-gitu? Ya jadi kalau itu pernah ada pengalaman, tapi cuman beberapa kali doang gitu. Tapi balik ke sini dulu kali ya. Iya. Jadi itu sih mungkin yang stigma itu yang nggak semuanya orang yang ada di horor itu bisa kayak gitu. Misalnya kayak karya-karya horor kayak Joko Anwar kan dia bukan indigo. Sambal kedua, Sambal kedua. Iya. sambal tanggal muda. Ya, apa itu nama sambalnya, Dek? Sambal tanggal muda. Nah, salah. Disebut. Sambal pelakor gatal. Masih magang. Tipeku dekat ya. Ini silakan sambal. Sambal pelakor. Gatal. Silakan, Bang. Yuk, yuk, yuk. Makan dulu. Cobain, Bang. Cobain, Bang. Ini pelakor gatal seru pedes ya. Udah, kau makan aja lah. Nice. Enak. Ini enaknya harusnya pecel ayam, Bu. Mau dadar? Lele ya, Bang. Ada. Mau apa? Apa? Mau apa? Nggak usah. Bang, berarti kan Abang bersinggungan dengan horor nih kan. Apakah itu Abang punya background mistis sebelumnya atau bukan? Atau memang kayak ini aku menarik aja nih di sini gitu-gitu? Ya itu karena awalnya kita ngelihat pasar di horor ini kan besar di Indonesia. Yes. Bahkan kayak film-film Conjuring aja penontonnya banyak gitu kan. Nah kita berpikir bahwa kenapa nggak setiap segmen horor yang kita angkat yang dengan penonton banyak itu diselipin juga nilai-nilai edukasi gitu loh. Kan ada orang yang milih buat kayak dia langsung buat berlawanan gitu kan. Berlawanan. Ya misalnya hantu nggak ada gitu kan. Oke, ya ada, juga kayak ada, gitu ada, kan. ada. Iya. Tapi ada juga yang misalnya ya udah kita bikin horornya, tapi di dalamnya misalnya kita selipin-selipin kayak gitu. Jadi masuknya tuh ada nilai-nilai edukasi yang bisa diambil lah dari si hiburan horor tadi gitu. Tapi, nah kan horor kan tidak menutup kemungkinan mungkin ada gangguan segala macam. Pernah dapat gitu nggak, Bang? Atau diganggu orang itu mah orang aja rese. Kayak yang sekarang-sekarang kan udah sering datang ke kontrakan, yang kemarin itu kan ada yang datang Iya, ke iya. salah satu kontrakan yang katanya serem juga. Nah, apakah pulang dari kontrakan itu ada efek yang mengganggu juga atau enggak? Jadi pas baru kemarin nih, gue ke kontrakan lagi nginep Oke. kedua kali kontrakan Walang Sangit. Entah kenapa, gue sih nganggap kebetulan aja mungkin ya. Jadi untuk kedua kalinya gue mimpi yang sama sebelum gue ke kontrakan itu. Oke.
mimpinya cukup parah karena kayak di perjalanan terus kita kecelakaan gitu lah. Jadi kayak pas gue mau jalan itu, anjir jalan kagak ya gitu. Karena perjalanan nih kan, bukan masalah setannya gitu. Tapi yaudah bismillah aja lah jalan gitu. Nah pas kita jalan, nah pas itu gue waktu itu bawa mobil pagi-pagi, nah mobilnya nyangkut di pagar, jadi kebaret tuh. Oke. Wah langsung kayak mikir, jangan-jangan mimpinya bener nih gitu kan. Nyangkut di pagar, baretnya parah, jalan nggak ya? Udah jalan deh gitu. Jalan, akhirnya kita jalan, nah pas di tol, tiba-tiba kan belok kiri gitu ya, kayak bunyi gitu, beret gitu kan. Apaan ini ya? Nah pas dicek, spakboardnya copot tuh. Wah ada aja. Jadi kayak Makin valid nih gitu ya. bener nggak ya gitu kan. Udah akhirnya kita keluar tol ke bengkel dulu. Nah akhirnya bisa diakalin, diikat gitu. Selesai itu kita sampai. Nah karena netizen tuh pada bilang kan, kalau gue nginep sendiri berapa kali di tempat horor kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu loh. Jadi akhirnya dia bilang udah sama narasumbernya aja dah nginep gitu. Nah tapi di sini pas gue main Bloody Mary, jadi gue main Bloody Mary di WC-nya gitu. Pas gue panggil Bloody Mary kedua kali, itu lilinnya mati tuh. Gue shock kan, kok bisa mati gitu. Tapi Abang nggak berpikir secara logis dulu itu tadi? Karena nggak ada angin di WC itu, kok bisa mati gitu. Tapi gue nganggap Nafas, kekencangan gitu. enggak, jadi posisi lilinnya tuh di sini pak. Nah, sedangkan gue kan lagi di sini. Iya, Gitu. iya, iya. Ini orang satunya di belakang. Gue berdua doang lagi ditinggalin kan di situ. Gak ada siapa-siapa lagi dan gue bisa mati. Padahal gue waktu itu mikir Bloody Mary kan permainan luar negeri yang manggil hantu kan. Semacam itu ya, bukan Kalau jelangkung. di sini, ya Semacam jelangkung itulah. gitu ya. Jadi kayak kita 3 kali manggil Bloody Mary di WC di depan cermin, terus nanti biasanya hantunya suka muncul gitu dari kisah-kisahnya. Nah waktu itu gue manggil kayak gitu, tiba-tiba lilinnya mati. Nah perkiraan gue waktu itu, ini kan gue lagi di Jawa nih, kemungkinan dia nggak ngerti kan, setannya main Bloody Mary kan, beda bahasa. Kok bisa mati? Iya, gitu. Oh iya lagi. Ada bahasa Inggris ya. Itu sih salah satu kejadian yang wow amazing juga dan gue nemu ular di situ. Oke. Tapi si Bloody Mary itu Bang, Abang pernah ngelihat hantunya Bang di cermin Bang? Nggak pernah sih. Nggak pernah itu ya? Itu juga gue baru sekali main Bloody Oh Mary. sekali itu ya? Dan beneran datang. Tapi kalau pengalaman horor sendiri, justru pas gue waktu SMA, jadi di depan rumah gue sendiri, tiba-tiba kita lagi ngobrol berdua, itu sekitar jam 12 malam. Jadi rumah gue tuh cuma 4 deret doang. Nah depannya itu kayak satu rumah gede banget gitu. Tadinya bekas perkampungan warga sama ada kuburan kampung gitu, tapi digusur jadi satu rumah yang gede banget. Nah lagi ngobrol tentang masalah kesurupan temen gue, tiba-tiba gue nyekek dia gitu lah. Waduh. Jadi ini gerak sendiri nih beneran ya, nggak gimmick ya. Jadi gue nyekek dia, terus gue mikir di situ, lah kok gerak sendiri gitu. Nah pas Tapi kok sadar Weh, itu? itu. Apa lagi tuh? Ah, malas banget kayak gini. Itu yang dicekek belum bayar utang kali. Belum bayar utang kali itu tadi. Itu tadi siapa? Loh nggak ada itu loh. Serius. Jangan kau bawa. Nggak udah kita tanya-tanya yang Bang. Nggak usah dipeduli. Berarti memang kau Nah iya jadi pas gue nyekek dia, itu gue teriak Allah Akbar. Jadi karena kayak, lah aku gerak sendiri gitu. Tapi gue nggak mau digerakin badan gue gitu loh. Kayak, nggak mau gitu. Akhirnya gue ngelawan. Nah terus gue naik ke atas tuh, mohon maaf kayak anjing gitu, empat kaki gitu. Sambil Tapi gua kok teriak, sadar Allah itu Akbar. Bang? Iya karena gue nggak mau digerakin tubuh gue. Kayak, lu ngapain sih ngatur-ngatur gue gitu? Gue nggak mau gitu. Nah akhirnya gue nyampe atas. Pas di atas itu, kebangun kan sekitar jam 1 pagi. Bokap gue kira maling. Nah temen gue naik ke atas tuh yang satu, tadi mau digebukin situ, dikiranya maling. Terus kata temen gue, jangan om saya temennya Fajar gitu. Nah selesai itu, gue lemes di situ, kayak main futsal 2 jam lah. Akhirnya gue Capek tidur, sih itu. Capek sih itu. akhirnya gue tidur. Nah besok pagi, jadi salah satu keluarga gue kayak ada yang bilang ke gue lah. Jadi katanya habis sholat malam, itu temen gue kan emang dulu di sekolah ngakunya bisa lihat hantu gitu. Ya. Tapi gue dulu kayak ngaplu kali ini orang gitu ya. Pas gue zaman SMA ya, nggak percaya lah gitu. Nah akhirnya salah satu keluarga gue bilang itu hantu yang di depan yang pohon tetangga tadi bekas kuburan, dipanggil untuk
nakut-nakutin gua sama si temen gue. Tapi dia nggak bisa handle, jadi hantunya pakai medium gua buat nyerang dia gitu. Ini kata salah satu keluarga gua. Tapi gua masih, wah, emang bisa kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue tanya sama dia juga penasaran, emang sosoknya apa? Dia bilang genderuwo taringnya sekaki. Di situ, emang ada setan kayak gini ya? Depan rumah lagi gitu kan. Nah, akhirnya gue berangkat sekolah. Nah, pas di sekolah, wah, lu manggil-manggil setan ya? Apa-apa gue nggak tahu, dia ngeles-ngeles lah. Nah, akhirnya gue iseng gue tanya. Ini belum gue ngomong sosok dari keluarga gue ya. Pas dia bilang, emang lu lihat kayak gimana? Cowok, rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Nah, di situ gue merinding. Karena sampai hari ini, kalau gue kesurupan mungkin bisa dijelaskan ya, gue lagi capek apa gimana gitu. Tapi kalau sosok hantunya, probabilitasnya kan 1 banding berapa? Kok bisa sama gitu? Di situ gue merinding tuh. Anjir, lu beneran bisa lihat hantu ya, gue bilang. Itu sih, ini gue merinding nih tuh, pas cerita tuh. Iya kan? Iya. Merinding kan gue? Nah, Kalian makan sambal terus nggak takut ambeien? jangan. Dan Sambal apa tadi tuh? Udah ku ajari. Sambal pertama kan sambal tanggal tua. Ya. Sambal kedua pelakor gatal. nah, yang ketiga. Pelakor di tanggal tua. Itu boleh kok di itu. Itu dibaca ya, Bi, boleh. Janda Judes. Janda Judes. Aku tahu cuma ngetes pengetahuan. Aduh, kau Silakan ngetes ini, Mas orang Fajar. tua. Janda Judes. Janda Judes. Iya, Janda Janda Judes, Judes. Kita kan makan sambal pedes gitu Iya. ya. Itu rasanya kayak kita ngechat cewek, tapi nggak dibales, padahal udah centang biru. Ini kayaknya curhat gitu. Bang aku itu. Gue securhat. Lu kenapa sih nggak pernah mau balas? Itu bang ya kan. Aku tuh sering tuh. Boleh. Salah. Makan kau, woi. Iya. Gemuk kau. Bang tapi kan dari sekian ini mula. Pedes coy. Tujuannya memang gitu deh, biar makin Ini. keluar semua. Gua semua abang panas, abang cerita semua. Ntar itu gerak lagi bingung. Enggak. Iya, dah. Bang, ST boleh lagi nggak, Bang? Bang, itu ya. Estel lagi. Balik. Saya ngerepotin ya? Bercanda tadi, bercanda. Ya udah, bercanda. justru alpukat aja. Kalau itu berlebihan. Tak semir rambut. Mana lagi mula? Tapi dari semua cerita-cerita horor yang pernah kau dengar nih, Bang. Ada yang apa nggak kayak menghantuimu sampai sekarang tuh kayak wah, ini nggak bisa kulupain sih ini horornya ini. Ini berhubungan sama gue sih. Berhubungan Sama gue Oke. gitu. Jadi waktu itu gue diundang salah satu podcast artis. Nah, pas syuting ternyata ada segmen indigonya, gue nggak tahu tuh. Nah, dia kayak jadi artisnya tuh nyuruh, coba lu indigo baca si Fajar gitu. Nah, itu waktu itu lagi syuting kayak gini. Iya. Terus kok indigonya nggak ngomong-ngomong gitu. Ini korset apa gimana gitu kan. Akhirnya gue tanya, loh gimana kok diem doang gitu. Nah, si indigo itu bilang, gue nggak bisa masuk ke rumah lo, dia bilang kayak gitu. Jadi dia lihat cuman gelap doang. Nah, di depan itu ada nenek-nenek bawa tongkat, dia bilang kayak gitu. Nah, terus gue mikir, nenek gue kan udah meninggal gitu. Maksudnya apa? Ya udah akhirnya, ayo udahlah, mungkin dia punya pandangan seperti itu. apalagi sih itu. Felix, kau jangan bikin takut aja kau, Felix. Ah, Hantu tadi bukan. Ya bangun takut bener sebenarnya. Terus Sini banyak tikus gitu. oh, tikus tadi. Nah, terus yang kedua, selang berapa tahun, jadi gue lagi launching novel Hilang Dalam Dekapan Semeru di Bandung. Nah, waktu itu ada manajer Cici, maghrib-maghrib nyamperin gue. Fajar, nanti kita ngobrol ya habis acara, kata dia. Gue kira gue mau diajakin bikin komik kan. Yes. Asik nih punya komiknya Naruto, gue mikir gitu. Nah, akhirnya selesai acara, gue bilang, Ci, kenapa tadi mau ngajakin saya bikin komik ya dengan gue pedenya begitu? Terus Cici itu bilang, enggak, saya mau nyampein pesan, kata dia. Hah? Pesan apaan? Jadi, kamu kalau sholat maghrib, wudhu sama sholatnya jangan buru-buru ya, kata dia gitu. Ah, maksudnya gimana, Ci? Iya, tadi ada nenek yang pesen ke saya kayak gitu, dia bilang. Nenek siapa? Ya, pokoknya adalah nenek pesan ke saya kayak gitu. Nah, di situ gue merinding karena memang di acara itu gue buru-buru. Karena kan di Bandung tuh, takut telat. Kok nih orang bisa tahu gitu. Tapi waktu itu gue ambil positifnya aja. Wudhu, sholat, jangan buru-buru gitu. Nah, selang berapa tahun kemudian, mulai tuh gue Om Mamat season 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi,
Ada salah satu orang terkenal juga. Nah, pas dia main ke kantor, itu dia bilang, katanya di kantor gua, sorry ini season 4 kalau nggak salah deh. Apa season berapa gue lupa. Pas di kantor gua, dia bilang di sini sosoknya itu nenek-nenek, dia bilang. Pakai kebaya Jawa. Itu yang jagain yang energi-energi negatif tuh nggak boleh masuk menurut dia. Gitu. Jadi di sini lo beruntung katanya. Kalau narasumber yang punya energi negatif atau ada yang ikut, nggak boleh masuk. Kata dia, sosoknya sama nenek-nenek ini. Nah cuman gue mikir kayak, ya mungkin karena sering disolatin kali, gue mikir kayak gitu kan. Jadi ya insya Allah aman lah gue mikir. Berarti beberapa kali yang dilihat sama ya bentuknya nenek-nenek. Ya? Sampai terakhir gue nginep di kontrakan si Rizky tuh, netizen bilang kayak ada nenek-nenek di kontrakan itu, viral tuh di Twitter tuh. Nah di situ gue merinding lah kok sosoknya nenek-nenek mulu. Jadi sebelum ke kontrakan itu, jadi ada gue undang narasumber cerita horor mudik, tiba-tiba dia kayak wah gitu. Gue kan kaget ya, kayak wih ngapain lu gitu kan mau gue. Dia kayak gini, wah gitu kan. Ngapain lu gitu kan. Terus Mbah jangan ganggu saya, dia bilang kayak gitu. Hah, Mbah siapa gitu. Nah akhirnya setelah podcast, dibilang tadi saya nggak mau cerita, tapi tadi si Mbah yang ada di sini dia bilang, yang wujudnya nenek-nenek pakai baju Jawa itu, kayak pengen komunikasi, nyampein pesan ke dia gitu. Tapi dia ngomongin gua gitu, tapi nggak boleh diomongin ke guanya gitu. Cuman mau ngomong ke dia doang. Sebenarnya mau ngomongin gue tapi nggak boleh sampein ke gue gitu. Sampai terakhir anjir tuh gue merinding lagi tuh. Ya kan? Aku juga denger. Sampai terakhir ke kontrakan Walang Sangit yang kemarin itu. Jadi beberapa orang di komen gue baca gitu ya. Katanya si nenek itu muncul lagi. Nah, jadi kata netizen itu si nenek itu justru yang akhirnya Menjaga. seperti bernegosiasi dengan orang-orang di sana agar tidak kenanya ke gua tapi ke si Ivo aja gitu yang tinggal di kontrakan Walang Sangit. Itu tapi dari komen-komen ya. Kayak gitu hidupmu tenang gak sih Bang? Kayak gitu aku denger cerita-ceritanya merinding aku Bang. Nah kayak gitu kamu jalanin hidupmu setiap hari ngefek gak Bang? Ya untungnya gua kan kuliah antropologi ya. Nah ya. Jadi antropologi itu kan suka masuk penelitian-penelitian tuh dari mitos, dari ritual gitu. Jadi bagaimana kita melihat kepercayaan-kepercayaan orang ini kan beda-beda ya. Termasuk di Indonesia kan kepercayaan banyak banget gitu. Dan setiap kepercayaan punya ritualnya tersendiri gitu. Nah jadi mungkin karena atas dasar itu juga, ya kita juga harus berpikir logis gitu. Jadi mitos itu kadang bagi satu kepercayaan yang nggak percaya sama hal tersebut, kita suka nganggapnya itu mitos gitu. Ini mitos gitu. Karena kita tidak meyakini. Tapi bagi orang yang meyakini, terkadang mitos itu justru sakral buat mereka. Dan itu harus dilakukan sama mereka gitu. Dan mereka mempercayai itu gitu. Nah ketika mitosnya luntur, misalnya nih, contoh, ada satu hutan yang ketika kita masuk aja, kita jadi nggak boleh masuk hutan itu karena disebut hutan larangan. Kita bisa masuk ke dunia jin atau segala macam gitu. Nah, jangankan orang mau masuk, mau nebang pohon aja mikir-mikir. Jangankan mau nebang pohon, mau masuk aja mikir-mikir gitu. Nah, ketika mitosnya luntur, ya habis lah misalnya hutan. Ini Balik, kok ini? Aduh, Balik. ini orang kita Nggak lulus kok ya. Lik, tolong Nggak lulus kau nanti, Balik. Kita ngomong cuma Ya. serius Kita ini bukan udah aku. serius-serius loh. Masa kau udah tahu? Masa kau udah tahu? Aduh, baduy. Enggak, aduh. Berarti secara garis besar mitos itu adalah sebenarnya mereka orang wilayah situ yang mereka buat untuk sebenarnya menjaga wilayah mereka sendiri. Nggak selalu kayak gitu ya. Makanya tadi gue bilang kayak kita tuh harus menyelami dulu gitu. Harus kayak masuk ke dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa tahu nih maknanya apa sih sebenarnya.
buat mereka gitu. Karena sebagian mitos itu kayak, contoh deh ya, pengertian mitos apa sih sebenarnya gitu kan? Pasti kayak asal usul kehidupan manusia, atau kadang bisa dianggap sebagai kisah suci gitu. Jadi ada sedikit perbedaan sih gitu sama mitos yang mungkin biasa kita sering dengar gitu, kayak gunting kuku nggak boleh gitu. Itu kan dianggap mitos kan. Nah jadi memang mungkin kita balik dulu kali ke definisi mitos tuh apa sebenarnya. Pelik. Siap Tuan Muda? Iya, kan tadi udah bikin kami kaget, Pelik. Cepat. Lambat kali kau. Nggak usah lari. Apa Wah, namanya ini kayak sambelnya? pedes banget ya. Nama sambalnya, Pelik? Sambal mulut tetangga. Harusnya pedas dong ini. Harusnya pedas banget. Nah, Soalnya Ini yang paling mulut pedas, tetangga itu. Iya. Aku boleh ngambil ini? jangan. Enggak. Bang, kita keluar dari ini coba obrolan. Ternyata dulu abang pernah kerja di ini ya, dia apa? Jadi sebagai analisis. Oh, kayak menikmati sekali, Bang. Suka, Bang Fajar suka, guys. Bang Fajar suka. Aneh Nanti ya? kalau kalian mau undang Bang Fajar, ridersnya ini juga ya. Iya. Pisang goreng sama sambal. Sambalnya yang spesifik yang mulut tetangga. Bang, Gimana, ya? nyesel nggak Bang? Abang resign dari dulu sebagai analisis Marnihul. Marnihul yang ngomongnya apa sih? Marinul. Ya dulu gue Kok Marni sih? Marni, kenapa jadi Marni? iya Padahal dulu, udah ngulik lagu tadi lama di situ ya. dulu kerja jadi ini analis klaim Marineford Cargo Offshore Aviation. Ya. Ya waktu itu kayak lagi galau aja sih sama hidup. Sebenarnya pengen jadi apaan sih gitu dalam hidup. Nah dulu berpikir bahwa setiap orang itu nggak bisa jadi ahli banyak-banyak gitu. Paling dia cuma bisa jadi satu doang ahlinya gitu. Waktu itu ada jalan ahli sebagai itu tadi, ahli Analisis itu. investigasi klaim Marineford Cargo gitu. Marnihul. Nah tapi waktu itu lagi booming-boomingnya YouTube. Makanya sekarang memilih itu ya. Nggak juga, karena dulu mikir zaman kuliah itu kan suka nulis sama ngomong gitu ya. Ya. Nah waktu itu mikir kayaknya YouTube bisa jadi wadah deh buat gua nyalurin hobi gitu. Hobi? Hobi kayak nulis dan ngomong gitu. Ya udah akhirnya coba YouTube di 2016 itu sampai 2020 nggak ada yang nonton. Tapi gue bikin aja kan namanya hobi ya. Nah tapi waktu itu mikir, jadi waktu itu sebenarnya ada lomba-lomba dari pemerintah sama swasta. Nah RJL tuh banyak dapat menang juara gitu loh. Wah ini kok juara-juara mulu gitu loh. Berarti sebetulnya kan mungkin ya secara kompetisi aja bisa juara nih. Mungkin kalau difokusin nggak usah ikut kompetisi lagi tapi bikin kontennya gitu. Nah akhirnya mikir udahlah fokus aja nih mau ke arah sini gitu. Nah waktu itu dibilang goblok sama orang-orang gitu karena buset udah di plat merah ngapain keluar gitu. Dan YouTube gue belum penghasilan apa-apa, nggak ada duitnya malah. Tapi sekarang gedean mana Bang? Hah? Gedean mana? Duitnya. YouTube kah? Kalau kerja di sana Cukup gede. aja sih. Cukup. Cukup beli rumah, beli mobil. Itu banyak. Terus Tapi kan mungkin itu bedanya kalau yang sekarang ini karena menjalani hobi jadi kelihatan lebih seneng aja jadi ngejalaninnya. Jadi walaupun penghasilannya mungkin cukup gitu ya kan kita nggak tahu cukupnya orang kan beda-beda. iya, dia mah banyak tadi. Jadi kelihatannya pas aja. Ya kan cukupnya beda ya kan. Iya, kita mah cukup beli itu. Cukup beli kerupuk kulit. Ada tuh enak banget Bang kerupuk kulit. Kerupuk kulit ya? Abang mau kerupuk kulit nggak? Mau nyobain kerupuk kulit? Udah nggak usah. Udah. Bang, tapi selama abang kerja di sana tuh di kapal-kapal itu pernah ada kejadian horor juga nggak? Jadi pernah dialamin sama temen gue. Waktu itu dia lagi malam-malam gitu, tiba-tiba, jadi gini, ini kan ruang kerja gue nih di sini. Ya. Ini ruang kerja divisi lain nih. Nah ini ada jalan gitu. Nah ini udah gelap waktu itu. Jadi si temen gue nih tinggal sendiri lah di sini. Gue nggak tahu lagi ngapain gitu. Nggak mungkin juga dia kayaknya lembur. Karena gue tahu dia gitu. Nah tiba-tiba udah sepi, ada yang timpuk dari sini nih, gelap. Bingung kan dia? Siapa yang nimpuk nih? Ya udah, akhirnya pas dilihat, nggak ada orang. Wah kayak gue disuruh pulang dah.
Udah akhirnya dia matiin lampu, dia turun-turun ngibrit lah gitu. Jahil kali itu, orang jahil kali. Nggak tahu. Nggak, kalau Akhirnya, di tempat kerja emang begitu. Masa sih? Kantor, pabrik itu pasti ada. temen gue cerita lah ke gue besokannya. Gue kemarin ditimpuk nih, kata dia kayak gitu. Serius loh gitu. Nah nggak lama dari kejadian itu, tiba-tiba pagi-pagi rame. Ada kejadian teriak-teriak lah, histeris gitu. Nah waktu itu gue baru dateng, pas gue lihat, jadi dikiranya tuh kesurupan, nggak taunya enggak, Terus dia kenapa? sakit epilepsi. Untungnya penanganannya nggak kesurupan, bayangin tuh. Jadi Wah, mungkin masuk akal. Orang Jadi mikirnya mungkin ya- kesurupan ya. Jadi mungkin kita harus telah lagi tuh kesurupan, penanganannya harus bener juga loh. Gitu sih, mungkin bisa jadi pelajaran kisah yang tadi. Lihat nggak? Pernah lihat orang kesurupan nggak? Pernah kesurupan, pernah. Pernah lihat? Pernah. Yang kesurupan beneran? Iya, kesurupan benar, pernah. Apa tandanya? Ya matanya mungkin ya dari keringatnya. Bisa aja dibuat. Dari urat-uratnya ya kan, itu yang aku tahu kan. Nggak ada itu. Terus apa? Next lah, nggak usah lah. Nggak ada- Kamu nggak ada tahu nggak itu, Mas? Orang kesurupan mencaper aja menurut Iya. Caper ya? Pokoknya tinggal kasih. Oh, berarti kesurupan itu nggak nyata, Bang Bayu, menurutmu? Enggak. Hah? Enggak. Nah, gitu. Caper memang. Gue 35 tahun hidup gue belum pernah kesurupan. Nah buktinya ini tadi epilepsi. Gini, orang hantu kesurupan mikir-mikir kali kesurupan kamu. Iya, melihat kamu kayak ini berat nih hidupnya ini. Nggak usah lah tambah-tambahin. Mungkin ini kali ya, kan sekarang lagi rame tuh. Apa? Pendeteksi hantu itu, Bang. Oh iya? Iya, abang ada itu nggak? Ghost apa Pakai sih itu namanya itu? Ghost hunting. Gue nggak tahu sih ya, maksudnya gue belum mempelajari secara detail tentang alat pendeteksi hantu itu. Tapi kemarin temen gue pas lagi kuliah bilang, emang ada alat bisa ngomong sama arwah gitu. Ini kata temen gue ya. Iya. Kalau ada harusnya udah dijual Elon Musk, dia bilang gitu. Masuk akal. Kita bisa ngomong sama Michael Jackson, Bang. Aku tuh ngefans sama Michael Jackson gitu. Gitu mulu ya. Sepanjang itu. doang. Berarti tuh Tapi baik lagi gue belum mempelajari ya gitu. Jadi- mungkin gue harus mempelajari dulu lah, mungkin gue baru bisa bilang gitu. soalnya kan Tapi ini tadi hanya obrolan aja gue sama temen gue gitu. jadi belum tentu bohong, belum tentu benar juga. Belum tahu karena gue belum mempelajari. Elik. Gendara. Oh, aduh. Sambal apa tuh? Sedap teh masuknya, Bang. Dia keren ya, Bang. Wes. Asik. Udah dipikirin tadi tidak? Udah. Tadi tertutup. Itu roti apa? Ini sambal apa namanya? Sambal mertua gala. Wah, ini marusnya pedas. Mertua Mas Fajar gala atau tidak? Masih single? Masih single. Berarti nggak bisa makan. Bisa. Kasih, kasih. Kupikir syaratnya Bisa. harus punya Kasih. mertua. Turunin. Nggak harus menikah, nggak harus menikah. Nanti dia Konsepnya biar nggak gitu. berpengalaman. Taruh. Oh, biar terbiasa ya. Nggak harus menikah. Nggak harus menikah juga. Silakan, Makan sambal Bang. itu biar kamu terbiasa. Sambal mertua galak. Mertua Iya, galak. benar, Bang. Sikat, Bang. Duluan, Bang. Duluan sambalnya, Bang. Gue harus sikat sekarang ya? Oh. Wah ini horor banget ini. Nah, ini lebih horor daripada cerita-cerita orang kan, Bang ya? Oh, kok ngapain nih orang nggak makan? Kebiasaan makan Tapi begitu. enak tau, enak tau. Tapi menurut gua cocok nggak, Bang? Ini. Gue jadi inget. Lu gue pernah makan bebek. Nah, Nah waktu itu berdua. Terus gue soto ya kan, sambalnya gue tuang. Gue makan, pas gue makan pedes banget. Gue kayak nggak sengaja sih nyembur gitu ke matanya. Gitu. Sengaja kali. Terus itu kacau tuh. Sambal pedes banget lu bayangin kan. Nama bebeknya bebek tit gitu lah. Terus, Halo. wah pedes banget kacau itu. Wah gue jadi nggak enak itu. Enggak, tapi si temen abang itu matanya gimana sekarang? Aman aja sih untungnya. Udah tau jadi indigo kan, bisa bisa lihat hantu gitu. Enggak, Mata batin yang dibuka bukan di sini Oke, lanjut. Bang, abang kan abang bilang tadi kuliah apa? Antropologi ya. Dan abang mau melanjutkan S2-nya katanya. Ini lagi S2. Nice. Oh, sudah berjalan. Kita biar bisa melakukan pendekatan yang berbeda ke konten horor abang gitu. Iya. Apa kaitannya itu, Bang? Ya itu, jadi setiap horor yang kita angkat, itu kita pengen ngangkat
budayanya gitu. Jadi ada nilai-nilai edukasi, salah satu nilai budaya. Kayak tadi Kampung Pitu. Ya. Kan jadi orang nonton tahu, oh ada Kampung Pitu loh di Indonesia. Dan dia punya kepercayaan kayak gini gitu loh. Kalau mau wisata bisa lo ke sini, spot-spotnya ini loh gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu tujuan gua gitu. Atau pernah juga kayak gua pergi ke goa yang katanya bisa tembus ke Mekah. Ada Tahu kan? lagi, tahu viral tuh orang. Nah, gua datang ke sana, pengalaman yang gue dapat luar biasa gitu loh. Apa itu? Apa beneran ke Mekah tuh waktu itu? Nah, gue nggak terlalu mementingkan hal itu gitu. Ternyata seru banget kita nyelusurin goa yang sangat gelap, ada airnya gitu. Dan di situ ada kisah-kisah yang dipercaya sama warga setempat gitu. Jadi dulu ini misalnya ada wali ini melakukan penyebaran agama Islam yang tidak mudah. Dia melawan para dukun-dukun saat itu. Ini kisah-kisahnya ya. Jadi setiap tempat tuh ada kisah dan maknanya. Dalam gitu. gua itu? Dalam gua itu. Ditulis di... Enggak dong. Bukan? Kayak apa? Ceritanya. Kita tersesat di apa, terus Enggak di... dong. Bukan gitu ya? Enggak, jadi Kalau itu seru itu sih. sama pemandunya. Oh, guide-nya. Guide-nya. Nah, jadi ada kisah-kisah seperti itu. Sampai akhirnya ada beberapa pintu spot yang itu dipercaya dari kisah turun-temurun. Dulu ada beberapa syekh atau wali yang tembus. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Surabaya gitu. Dan hanya pada saat itu ceritanya. Sekali itu aja. Sekali itu aja. Nah, pernah ada waktu itu gue ketemu Pak Ustadz gitu, atau pengunjung lah, gue nggak tahu profesinya apa. Dia masuk ke goa itu, nembus ke Mekah. Akhirnya kejepit, Bang. Nggak bisa keluar. Tapi itu ada yang nolongin tuh ya? Nyaris meninggoy. Untung selamat. Wih, kalau enggak tuh jadi cerita lagi, jadi cerita lagi. Dongeng nanti. Tapi aku masih kepikiran sih Bang, bisa tembus ke Mekah tuh. Iya. Maksudku kalau ke Cirebon masuk akal ya, Cirebon gitu. Ke Cirebon aja nggak masuk akal, jauh. Tapi kan masuk akal. Oh, begini terus sampai Cirebon. Iya gitu. Tapi Becek sampai Cirebon, gila. seru tahu yang gitu-gitu tuh. Tapi tuh jadi wisata nggak sih Bang gitu? Bukan ya? Iya, jadi wisata. wisata religi namanya. Buat orang yang percaya, meyakini, dia berziarah ke sana. Bahwa dulu ada spirit penyebaran agama Islam di sini dengan kisah-kisah seperti ini gitu. Nah, untuk kita wisata ke situ Bang, kita menghabiskan berapa lama untuk kita bisa mendengar kisah ini? Berapa lama nih? Maksudnya? Contoh kayak misal kita dalam waktu 1 jam aja kita udah... Udah 1 jam keluar masuk. Oh, udah 1 jam lah keluar masuk ya. Iya, tapi bener-bener seru banget sih itu goanya. Wah, keren banget sih, parah. Jadi itu sih yang maksudnya kita nggak pengen hanya menampilkan cerita horor RJL, tapi ada budaya yang diangkat gitu. Makanya Itu diterusin spiritnya. S2-nya antropologi ini. Karena ketika gue ketemu orang, gue pasti akan ditanya, ramalin gue dong gitu, atau di sini ada hantu apa ya? Kodam gue apa gitu? Emang gue cek kodam? Gue cek kodam mah live TikTok. Mending live TikTok beliau kan. Nah, Ya, jadi kayak kok udah distigmain banget ya orang yang bahas horor, padahal kan nggak harus kayak gitu gitu. Kayak misalnya ada dokter yang kemarin tuh lagi rame, dokter cabul misalnya. iya. Ada tuh videonya tuh. Tapi gue nggak bilang yang Paranormal Indigo itu salah ya. Ya. Ini contoh aja. Misalnya ada dokter cabul, terus semua orang dokter jadi dijudge gitu. Ya. Wah, hati-hati nih, dia cabul juga gitu kan, nggak bisa gitu. Betul. Ya kan, beda-beda gitu kan. Dan banyak juga dokter yang berjuang dengan gaji yang nggak besar gitu. Dia berjuang untuk menyembuhkan orang-orang gitu, banyak sih. Bahkan ya dari kita yang kompetisi ini kan tadi cerita kita komik, Bang. Dokter ikut juga di sini. Oh, ada juga? Ada juga ikut dulu. Dokter Maksudnya apa? kayak, hah? Dokter Siapa apa? sih? Dokter umum. Nah, itulah dokternya akhirnya stres dah dokter itu. Enggak stres. Nggak stres dia sekarang ya? Siapa ya? Ada satu kompetisi kita Bang. Bang, kalau disuruh pilih nih Bang, di kehidupan Abang memilih sebagai penulis, podcaster, atau PNS? Kalau ini nggak ada ya? Apa? Komisaris BUMN nggak ada ya? Wah, cita-citanya. Cuma request. Tapi boleh kalau Abang Itu harus punya kedekatan dulu tuh. sama siapa? Sama masuk kedekatan sama politik Iya. yang Abang belajar itu maksudnya Bang. Tapi boleh request tahu coba. Silakan request. Kenapa Bang? Tapi alasan kenapa milih itu?
Enggak, gue Enggak lah, bercanda ya. Aku serius loh padahal tadi dah. Punya kenalan. menawarin. Podcaster lah ya. Ya, kapan lagi nggak macet jalan. Apa Bang jadi ya Bang? Ada satu sih yang masih gue pengen jadi Ariel Noah gue sebenarnya. Kok bisa? Nyanyi Oh maksudnya. nyanyi. Kayak Pikir penyanyi kali Bang, ngomong penyanyi Bikin Bang. lagu. Jadi pengen jadi Ariel Noah Bang. Nyanyi aja. Dengarlah. Kalau jadi Ariel Noah, gue juga pengen. Yang Jadi apa? dulu apa lagi tuh? Kau jadi pengen siapa? Ariel Noah yang Ariel dulu. Noah juga. Kayak tidak mungkin ya. Jadi terima kasih lah. Iya. Terima kasih Bang Fajar. Empat. Udah mampir ke Lapo Mama. Mama. Jadi Bang ada tradisi juga sebelum di akhir kita foto-foto dulu boleh nggak Bang? Oh, boleh Foto dong. bareng kita selfie. 1, 2.